Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durung serentak rek jawabe. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poso kabeh ta iki kira-kira. Sing wedok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Aliyah Al-Azhar, Bapak Wakah Kesiswaan, Bapak dan Ibu Guru Madrasah Aliyah Al-Azhar, serta anak-anakku semuanya yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Pondok Ramadan. Alhamdulillah ya. Kurang berapa hari rek? Kira-kira kamu itu tambah seneng apa tambah susah? Jadi poso ya pentek itu tambah seneng apa tambah susah? Sing ngomong tambah susah ngacung. Paling durung tuku kelambi paling ya, tadi susah. Ono bengok ketara gak poso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada anak-anakku semuanya, di sini saya memberi materi untuk pondok Ramadan kali ini yang berkaitan dengan bidang saya. Apa bidang saya? Yaitu tentang biologi yang jelas ya. Karena saya mengajarnya biologi, ya materinya ya berkaitan dengan biologi. Cuma nanti ini dikaitkan dengan kondisi saat ini. Kalau yang biasanya saya ajarkan di kelas, yaitu masalah tentang kurikulumnya tanpa disangkutkan, biasanya memang tanpa disangkutkan ke tentang keislaman, walaupun seharusnya itu tetap disangkutkan ya. Nah sekarang yaitu berkaitan dengan keislaman. Bagaimana tinjauan biologi ini yang berkaitan dengan keislaman. Dalam hal ini nanti yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan puasa.
di mana pada saat ini anak-anak semuanya sedang menjalankan puasa. Ya, menjalankan puasa. Lah kira-kira puasa ini bagi kesehatan, bagi biologi, apakah ini termasuk sesuatu yang baik, apa sesuatu yang kurang baik? Soalnya begini anak-anak semuanya, kadang-kadang itu ada. Kalau kalian hidup di Indonesia, insya Allah mungkin tidak ada apa-apa, aman-aman saja, ya, aman-aman saja kalau misalkan kalian ingin menjalankan puasa. Tapi coba kalau misalkan kalian hidup di Eropa sana, di Eropa itu kadang-kadang dalam satu hari, ya, dalam satu hari kadang-kadang harinya itu sangat panjang sekali, siangnya itu sangat panjang. Kadang-kadang ada yang sampai panjangnya itu 20 hari, 20 jam, 18 jam. Siangnya itu begitu. Ya. Jadi siang terus saya. Sampai nanti saya menanyakan ke Pak Solihuddin, Pak Soyi ya. Itu kan beliau pernah bekerja di Eropa sana. Itu kalau puasa ya begitu. Iki oh bose kok gak maghrib iki. Padahal yang ditunggu kan biasanya maghrib itu pada saat maghrib itu. Ternyata di sana itu gak maghrib. Soalnya apa? Siangnya itu lama sekali. Nah, kira-kira kalau seperti begitu, apakah ini masih puasa termasuk apakah ini produktif apa tidak? Loh, kan begitu. Kadang-kadang di sana enggak boleh puasa sama bosnya. Kalau kerja di sana, terus gak usah poso awakmu iki. Kalau di Indonesia ya masih wajar-wajar saja. Karena apa? Antara siang dengan malamnya masih seimbang. Hampir podo. Karena itu tidak ada masalah kalau di Indonesia. Tapi seandainya kalian hidup di Eropa sana, sing enak iku apa? Sing enak iku maleme dawa timbangane siange. Waya poso. Siange hanya 6 jam misalkan atau hanya 4 jam. Selainnya itu malam terus saya enak seperti begitu. Berarti posoe mek titik. Nah, kira-kira bagaimana tinjauan Islam, tinjauan biologi tentang puasa ini? Ya, kita mulai direk. No. Nanti buka iki kayak apa? Kok iso lang? Pak Ami, bagaimana Pak Ami ini buka Pak Ami? Data? Kan langsung dicup langsung ini. Enggak di sini Pak. Oh iya. Kegeser iki apa di anu. Biasa joget. Apa anu? Terlalu dikecilkan. Iya ini. Anu nih file gimana? Yang apa? Membuka filenya. Di data D. Nah, itu kan biasanya ada loh Pak. Data D, data C, data. Nah ini kalau misalkan di tempat. Nah,
tapi kalau tutup Pak. Iya, enggak biasa kan dikecil. Oke ya, kita lanjutkan. Hikmah puasa Ramadan. Ya, ini hikmahnya apa puasa Ramadan? Dibesarkan. Ini ya. Nah, oke. Jadi puasa Ramadan, kita menjalankan puasa. Ini kira-kira hikmahnya apa saja? Apakah ada hikmahnya bagi kita, bagi kesehatan, bagi misalkan bagi tubuh, bagi pengeluaran dan lain sebagainya? Ini apakah ada? Nah, di antara hikmah puasa yang pertama sudah jelas, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ayatnya apa rek? Ayatnya apa ini untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Oh. Dalile iku lho. Puasa untuk meningkatkan lah 10. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, apa terus nodona? Apa terus mau? Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kamu diperintahkan puasa itu ada tujuannya. Di antaranya tujuannya adalah supaya kamu itu bertakwa, taat, bertakwa, nurut. Warane ana perintah. Nek umpamane wong diperintah nang pasar dadak mari ngono gak gelem nang pasar, iku jenenge wong gak patuh. Nek wong dikongkon blonjo nang nggone pasar legi dadakan menggok nang nggone Brang Wetan, iku jenenge patuh apa gak? Gak patuh. Lah Allah memerintahkan untuk berpuasa bagi kita semuanya umat Islam. Nah, apabila setelah diperintahkan oleh Allah ternyata kemudian yang diperintah itu gak gelem, ndak mau, maka termasuk orang apa begitu itu? Orang yang nyerengkal, ya, nggak ada ketaatan sama sekali. Nah, Tuhan itu tidak hanya memerintahkan puasa itu ketika kamu semuanya ini, tapi ada umat-umat sebelum kamu ini semuanya juga diperintahkan untuk berpuasa. Nah, itu yang pertama. Gak dawa-dawa ya. Yang kedua, mendorong untuk berbuat baik. Loh, apakah benar bahwa puasa itu bisa mendorong untuk berbuat baik? Contohnya apa? Ayo, contohnya apa? Bahwa puasa itu bisa mendorong untuk berbuat baik. Dengan adanya puasa loh, kamu kadang-kadang itu mau menyakiti temanmu, gak sido. Ya rek poso rek, cuk sampai rek kamu. Apa ngetak kancamu, ya? Apa mbelentik kancamu, gak sido. Apa? Ono rime boleh apa? Sedang puasa rek. Ya Allah, gak tepat. Apa
Wayahe poso dadakan biasa meso-meso, ya enggak boleh lo ya, meso-meso. Bareng bareng dhek iku merasa bahwa puasa, ya Allah, puasa rek. Wurung. Jadi puasa diantaranya adalah untuk mendorong berbuat baik. Itu hikmah yang kedua diantaranya. Yang ketiga, meningkatkan rasa empati. Apa empati? Ya merasa, itu apa? Rasa simpati juga oke. Ya. Jadi gini loh rek, dengan adanya kamu berpuasa itu, kamu bisa dapat merasakan bagaimana penderitaan orang yang sedang lapar. Ya. Kalau misalkan kamu dalam setiap harinya itu selalu tidak pernah lapar, selalu kenyang, terus sembarang yang pasti ada, tersedia. Di rumahmu itu sembarang jajan ono, misalkan ya, makanan apapun itu tersedia. Kamu belum pernah merasakan lapar sama sekali, itu biasanya orang tersebut kurang bisa merasakan bagaimana kondisi orang yang lapar. Padahal di antara kalian semuanya itu kadang-kadang ada yang makannya itu baru menunggu kira-kira ayah nanti datang bawa makanan apa tidak ya. Kira-kira hari ini nanti ada yang bisa saya makan apa tidak ya. Itu masih menunggu rek, masih menunggu ya, karena apa? Di rumah tidak tersedia makanan loh, saking ngono rek, di rumah nggak tersedia makanan. Kalau mau makan apa mau mencuri? Tidak boleh ya, karena itu maka kemudian itu ada rasa empati, itu harus ada. Setelah puasa kalian harus merasakan itu, ya Allah, ternyata orang lapar itu ya loro ya, wong haus itu juga sakit ya. Karena itu kita tolong, kalau sudah bisa merasakan seperti begitu, berarti kita itu akan sering-sering, oh temanmu ini loh, temanku yang ini loh, ya Allah, durung karuan iso mangan dalam satu hari, durung iso ngombe dalam satu hari, karena saking ketidakadanya. CJ kalau misalkan orang yang berada, orang kaya, hari ini makan di mana? Oh, CJ, hari ini nanti makan di mana? Lebih tinggi lagi, hari ini makan siapa? Loh. Saking sugine. Berarti makan lupa. Nah, kalau orang seperti begitu itu bukan orang yang sudah banyak harta, tapi cobalah kita itu bisa untuk merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang lapar. Ya, orang lapar. Oke, yang ketiga mencegah maksiat. Mencegah maksiat. Jadi puasa itu bisa mencegah maksiat. Contohnya apa? Wah, contohnya biasanya ono arek senengane ngintip. Wah, ngintip. Bukan intipe sego ya, tapi senengane nginceng-nginceng ono wong adus diinceng misalkan ya. Apa ada ta kebiasaan mengintip gitu tuh? Ya. Nah, dengan adanya puasa ada remrek mau ngintip, ya Allah, engko posoku gak diterima, posoku gak dadi. Akhirnya bagaimana? Worong gak ngintip. Ya. Apa ini mencuri? Mau mencuri ini puasa rek. Kalau misalkan nanti saya mencuri berarti puasa saya gak dapat pahala, bahkan mendapat dosa. Akhirnya kemudian tidak jadi melakukan maksiat.
Kemudiannya lagi, bisa mengontrol emosi. Biasanya wong poso, takoni sampean ya, takoni. Kira-kira wong poso iku tambah emosian apa tambah gak emosian? Tambah sabar apa tambah emosian? Biasa sama rasakno dhewe engko, sama rasakno dhewe. Bareng poso kira-kira iku tambah emosi ta tambah sabar. Biasanya tambah sabar, tambah sabar. Pola apa kok tambah sabar? Turune tambahke. Ya. Biasanya memang benar-benar tambah sabar. Karena apa? Kalau nanti marah, itu kan dapat membatalkan pahalanya puasa. Awakmu dokter wayahe poso ngene didolit koncoe ae. Kudu ngampleng ae. Itu kalau pada hari-hari biasa mungkin itu terjadi seperti begitu. Tapi kalau pada waktu puasa bagaimana? Gak jadi. Apa ngampleng kancane astagfirullahaladzim. Poso rek. Yo. Didolit kancane api nyakar biasanya sing wedok. Elok ya. Senengane nyakar-nyakar ya. Wah, didolit kancane, ayo. Ya, begitu karena puasa menyadari bahwa dirinya saat ini lagi puasa. Akhirnya ya apa? Enggak jadi seperti begitu. Nah, ini termasuk salah satu hikmah puasa. Selanjutnya, puasa dapat meningkatkan kesehatan jasmani. Apa bener ta bahwa puasa itu untuk meningkatkan kesehatan jasmani? Mas, apa itu contohnya? Contohnya kira-kira bagaimana? Puasa itu orang itu ya dalam tiap harinya itu selalu makan naik terus, mangan turu. Kira-kira seperti begitu itu menurut kesehatan baik apa tidak? Mangan turu tok lho rek, baik apa enggak? Baik tak begitu itu? Enggak baik rek, kurang baik. Kenapa? Ini nanti kalau energi itu tidak digunakan akan tertimbun, maka ini nanti penyakit-penyakit itu akan datang secara silih berganti. Ya, jadi hati-hati. Kalau misalnya terus mangan turu, maka dari itu maka perlu puasa. Jadi kalau kalian misalkan nanti jadi orang yang ingin bagaimana agar lebih sehat tubuhnya, ada masa puasa. Puasa perlu, gunakan puasa. Ya, karena puasa itu dapat meningkatkan kesehatan. Ya, nanti ada terusannya nanti setelahnya ini. Kemudian puasa hikmahnya juga untuk refleksi diri. Apa? Koreksi. Awak dhewe gimana? Ya, selama ini yang kita perbuat itu bagaimana? Kira-kira anak-anak sudah melakukan ini rek? Dengan adanya puasa ini loh, kalian sudah refleksi diri? Sudah ya? Gimana kira-kira? Sudah apa ketemu semuanya ta? Bahwa diri saya itu gimana? Bagaimana sebenarnya apa yang saya lakukan selama ini gimana? Kalau misalkan dalam kebiasaan saya sekolah itu bagaimana? Apakah saya ini sering menyakitkan hati guru saya apa tidak? Apakah saya dalam sekolah itu tiap harinya sudah benar? Kira-kira sudah refleksi begitu rek? Sudah ya? Sudah ketemu ya? Di dalam dirinya sudah ketemu. Ya Allah, ternyata aku kuake dosane. Ya Allah.
Ya Allah, ampunilah ya Allah. Misalkan begitu ya. Ya, ojo mek di dalam mulut saja rek. Begitu itu harus dihayati di dalam hatinya. Kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Besok pas waktu hari raya kita kunjungi kepada guru-guru kita. Apa rek? Ya, walaupun bapak dan ibu guru kita itu insya Allah secara sadar akan memaafkan kita, tetapi sebagai siswa itu tetap ada kewajiban untuk datang kepada gurunya memohon maaf. Ya. Ya, jadi seperti gini rek. Allah itu sebenarnya kan tidak butuh kamu sembah rek. Ya. Allah itu tidak butuh kamu sembah. Walaupun kamu tidak menyembah kepada Allah, Allah, tetap Maha Besar. Tetapi kalian itu punya kewajiban untuk menyembah kepada Allah. Kalau kalian tidak menyembah, ya berarti kalian termasuk orang yang durhaka, termasuk orang yang durjana, termasuk orang yang wis gak karu-karuan lah. Karena apa? Tidak mau menyembah kepada Allah, karena itu adalah kewajiban. Kemudian untuk melatih hidup sederhana, jelas ya, untuk melatih hidup sederhana. Kira-kira saya tanya, selama kamu ada puasa seperti begini, pengeluaranmu tambah banyak apa tambah sedikit? Jajannya tambah akeh apa tambah didik? Tambah didik ah. Temenan ta. Kira-kira rek, pengeluaranmu tambah akeh apa tambah didik? Soalnya gini ya, dari penelitian ternyata biasanya kalau pada bulan Ramadan itu bukan kok pengeluarannya tambah sedikit, malah sebaliknya tambah banyak. Nah, harus supaya yapi maghrib, masya Allah sing jenenge nok meja lho rek, gak ketok mejoi, panganan kabeh, macem-macem, ono es campur, ono es tebu, ono es blewa, es degan, ono kabeh rentep. Ono maneh ote-ote gimbal, terus bonggolan sebagainya. Ono maneh panganan ono maneh sego iku werna telu, sego goreng, nasi putih, nasi mambu ya ono. Jentrek kabeh panganan iku rek. Kok sepertinya seakan-akan bahwa ketika nanti maghrib tiba, seakan-akan mau dimakan semuanya iki. Koyok-koyok ontok-ontok rek. Wis pokoknya maghrib Allahu Akbar langsung gerasak kabeh. Padahal bagaimana kemampuan makanmu? Kadang-kadang begitu Allahu Akbar mangan sak piring lu gak kamot sing iki. Ya, weteng itu sudah ndak muat. Akhirnya kemudian makanan itu ndak seberapa terjamah. Lah seperti begitu berarti bagaimana? Pemborosan rek. Makanya kalau makan waktu puasa ya sederhana saja, jangan malah sebaliknya seperti saat ini, tambah diakei, tuku ini tambah wake, ya jajan sak pirang-pirang. Kemudian merekatkan tali silaturahmi, berarti nanti saling bersilaturahmi antar teman, antar guru, ya, siswa kepada guru dan sebagainya. Ini diantara hikmah puasa Ramadan secara umum. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, ada hikmah lagi rek. Manfaat puasa bagi sistem pencernaan. Bagaimana ini? Di antaranya adalah
untuk mengistirahatkan alat-alat pencernaan. Nah, ini ditinjau dari segi biologinya itu. Mengistirahatkan alat-alat pencernaan. Kenapa sih kok pakai diistirahatkan itu? Apa kira-kira alat pencernaan ini ya juga bisa lelah? Nah, bisa rek. Coba saya ingin kalian semuanya menyebutkan sih alat-alat pencernaan itu apa saja pada manusia. Mulut, tenggorokan, nah. Tenggorokan. Apa? Kerongkongan. Terus kerongkongan, dari kerongkongan ke lambung. Dari lambung usus. Usus apa dulu? Usus halus, kemudian ke usus besar. Loh itu loh rek, itu juga perlu diistirahatkan. Karena apa? Tiap hari dia itu selalu bekerja. Tidak hanya ketika kalian itu tidak hanya kalian itu bangun, kemudian alat pencernaan itu berjalan, tetapi ketika kamu tidur pun alat pencernaanmu itu selalu bekerja. Karena itu pada ketika waktu puasa ini diistirahatkan. Engko pe ana sing takon, "Pak, aku lha iku poso nang dadi senep, Pak." Tambah loro, Pak. Yo, biasanya mungkin pada anak-anak ini pada hari-hari pertama bulan Ramadan, pertama puasa, itu senep. Nah, ini menandakan bahwa kalian ini memang tidak terbiasa untuk puasa. Seandainya kalian ini sudah terbiasa untuk puasa, maka hal-hal yang seperti itu tidak ada lagi. Sengarane senep-senep iku deloken saiki. Kira-kira kalian kan sudah berjalan berapa hari rek? Puasanya 16 ya? 17 apa 16 rek? 17. Kira-kira kalian masih ada terasa senep rek? Insya Allah tidak ada. Ya, sudah tidak ada rasa senep-senep, tidak ada. Kecuali kalau misalkan nanti makannya itu yang keliru. Oh, waktu makan buka puasa tuku bakso dadakan sambel 2 sendok. Ya, sambel 2 sendok rek. Itu bukan karena mengistirahatkan, bukan karena itu pencernaannya itu yang karena puasa kemudian menjadi sakit, tidak, tapi menjadi sakitnya karena apa? Sambelnya yang terlalu banyak. Nah, itu rek ya. Karena itu maka mengistirahatkan alat-alat pencernaan itu penting dalam puasa. Ya. Selanjutnya manfaat puasa bagi sistem pencernaan adalah untuk mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh, termasuk virus dan bakteri. Ingat loh rek ya, bahwa di dalam tubuh itu tidak steril, bahwa dalam tubuh itu banyak mengandung racun-racun. Cuma hanya karena di dalam tubuh itu ada alat untuk menetralkan racun, maka tubuh itu bisa menjadi sehat bagi yang sehat. Bagi yang sehat. Jadi gini,
di dalam tubuh itu ada alat untuk menetralkan racun. Apa wujudnya? Adalah hati. Jadi nanti racun-racun itu nanti akan dibawa ke hati. Untuk apa? Dinetralkan nanti. Tapi ingat bahwa racun itu tidak racun yang banyak, racun yang sedikit-sedikit. Contohnya begini, kamu kora-kora piring ya, pakai sabun colek misalkan begitu. Bareng mari apa? Kora-kora, akhirnya di kukumu ini masih mengandung sabun. Akhirnya kemudian kamu memakai untuk makan. Sabunnya tertelan. Sabun dan benda-benda asing yang lain apabila masuk ke dalam tubuh akan menjadi racun. Nah, racun itu nanti akan dinetralkan kalau racunnya itu cuma sedikit. Ya seperti itu tadi, tertelan sabun sedikit. Engko be awakmu mari ngono terus mari mangan mari gerayang-gerayang obat semut, mana terus mangan jemblem. Akhirnya kemudian obat semut termakan di situ. Itu ada racun juga, dan racun itu nanti bisa dinetralkan. Tetapi apabila racunnya itu racun banyak rek, ya ndak bisa. Contohnya ada orang dadakan beli obat serangga, Baygon, diombe sak gelas. Iso dinetralkan ae ngono di dalam tubuh. Iso kok opo? Ya muru rek. Mati rek. Ndak bisa begitu itu karena apa? Penetralkan racun itu hanya sebatas hal-hal yang sedikit. Puasa bisa menetralkan racun-racun itu. Jadi racun-racun dalam tubuh itu bisa ternetral karena kalian melakukan puasa. Tapi bukan puasa kok puasa pati geni lho rek. Ngerti tak puasa pati geni? Puasa pati geni, puasa wis gak mangan, gak minum selama berhari-hari. Ya. Wis gak mangan, gak minum pot, jarine wong anu ana semedi. Topo, itu gak boleh. Jadi puasa itu yang boleh ya puasa seperti kalian ini. Nanti makan, nanti siang puasa lagi. Nah itu nanti yang bisa menetralkan racun-racun itu. Termasuk yang dinetralkan itu adalah bibit-bibit penyakit yang bisa masuk ke dalam tubuh. Ada virus, bakteri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bisa menurunkan gula darah. Manfaat puasa bagi sistem pencernaan adalah bisa menurunkan gula darah. Erek awak matakoni ya. Maka kamu biasanya kalau makan itu yang kamu makan apa itu? Nasi ya. Nasi kalau umpamanya sudah kamu makan ke dalam tubuh, selanjutnya nanti akan dirubah menjadi apa rek? Di dalam tubuh masih ingat? Lah, gini loh rek. Makanan yang kita makan itu apabila masuk ke dalam tubuh, nanti makanan itu akan dipakai untuk menghasilkan energi atau tenaga. Ya, untuk menghasilkan apa rek? Makanan untuk menghasilkan energi atau tenaga. Tetapi makanan yang masuk ke dalam tubuh sebelum dia itu jadi energi itu ada prosesnya rek. Ada prosesnya dulu. Apa prosesnya?
Apabila makanan itu yang dimakan dalam bentuk zat gula, maka nanti iki sing rame iki sing ndi? Gak cukup. Arek ki rame takoni dhisik lho ya. Ki Vicky, ki rame-rame ki. Oke ya, dari gini, makanan apabila makananmu dalam bentuk zat gula, sing mengandung zat gula, maka nanti akan langsung dirubah menjadi energi. Makanya nek wayah awakmu iku buka, itu memang disunatkan makan makanan yang manis. Supaya apa kok manis? Karena kalau nanti makanan manis itu bisa langsung dirubah menjadi energi, bisa dirubah menjadi tenaga. Jadi langsung kamu ketika makan kurma misalkan begitu, atau minuman manis, langsung tenaganya langsung pulih. Tapi kalau nanti makanan itu dalam bentuk zat tepung, maka zat tepung itu akan dirubah dulu menjadi zat gula. Langkai dari zat gula baru kemudian menghasilkan energi. Berarti kalau makanan itu berubah zat tepung, ada dua langkah. Jadikan zat gula terlebih dahulu, kemudian menjadi energi. Tapi kalau makanannya banyak mengandung zat gula, langsung dirubah menjadi energi. Nah, begitu rek. Nah, bagi orang-orang yang biasanya itu kelebihan zat gula, maka ini nanti akan menjadi bahaya bagi orang tersebut. Kan ada ya, ada orang-orang tertentu yang memiliki penyakit yang namanya penyakit diabetes atau diabetes mellitus, kencing manis. Kenapa kok dikatakan kencing manis, rek? Ya memang kencingnya manis. Loh, apakah benar Pak bahwa diabetes itu kencing manis, itu kencingnya manis? Manis, rek. Nah kalau kamu nggak percaya, coba nanti orang yang kena kencing manis, kencingnya disuruh nadai icipono. Loh, apakah benar sih Pak kencing manis itu kencingnya manis? Manis. Kenapa kok demikian? Itu gini rek. Jadi di dalam proses sistem penyaringan, ya, sistem ekskresi itu kan begini. Darah yang mengandung gula darah namanya, mengandung gula, itu nanti akan disaring oleh ginjal. Kemudian gula dan bahan-bahan yang masih dibutuhkan oleh tubuh itu nanti akan dikembalikan lagi ke jantung, diproses. Nah, tetapi gula darah itu dalam tubuh itu akan selalu stabil. Bagi yang normal ya, bagi yang normal itu akan selalu stabil. Kenapa kok stabil? Karena di dalam tubuh itu ada bagian yang berfungsi menurunkan, ada yang berfungsi menaikkan. Yang menurunkan itu namanya insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, selagi pankreasmu itu sehat, maka gula darah itu akan stabil. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Tapi apabila orang pankreasnya itu mengalami masalah, maka orang tersebut tidak mampu untuk menghasilkan insulin. Kalau sudah tidak mampu menghasilkan insulin, maka gula darah itu akan naik terus. Tambah munggah. Nah, karena naik kemudian ginjal tidak mampu untuk menyaringnya, maka urin yang keluar atau air yang keluar itu masih mengandung gula, sehingga air kencingnya menjadi manis
dikatakan kencing manis. Lah iku biasane rek nek wong biasae banyak mengandung punya penyakit kencing manis tidak boleh makan makanan yang manis atau makanan yang banyak mengandung zat tepung. Sego juga nggak boleh terlalu banyak. Mie juga nggak boleh terlalu banyak. Karena apa? Karena gak burung dirubah menjadi zat gula. Loh itu loh rek masalahnya. Nah orang puasa diharapkan juga demikian. Puasa gak terlalu banyak makan. Karena itu untuk menurunkan zat gula supaya nanti orang itu selalu sehat. Nah nek wong kena kencing manis memang kalau bisa tidak terlalu banyak makan makanan manis dan zat mengandung zat tepung. Puasa tambah bagus. Oke ya, itu. Selanjutnya kalimat didik rek. Manfaat puasa lagi adalah dapat meremajakan kulit. Oh, iki bagi arek-arek wedok iki terutama iki ya. Jadi kulit itu perlu diremajakan loh rek. Boleh apa? Jangan nanti ada apa kulit mati. Itu kan mengganggu kecantikan. Jadi saiki nek saiki sih jangan ditanya ya, yang namanya dempul itu banyak ya, dempul. Ya, dari sekarang itu bukan lagi namanya bedak, tapi sudah dempul. Jadi macamnya kerek, ana foundation, tabir surya, opo ae warane wis. Wedak iku akeh 5. Kadang-kadang ana sing 7 barang. Mau wedak sret teplok plak kelusut. Kelusut. Ya. Nah. Ini kalau bagi orang yang suka puasa hal ini bisa meremajakan dengan sendirinya tanpa wedak-wedakan itu insya Allah alhamdulillah bagus rek. Kulitnya tambah mulus. Karena apa? Kalau biasanya orang itu suka makan apalagi makannya itu banyak mengandung minyak, maka biasanya itu akan mempengaruhi terhadap wajah. Wajahnya itu akan mengandung minyak. Yo seru, aja pun ngono Mas. Allah, lho dhisik. Sabar titik poso. Ya terus. Saya juga tahu. Wis jare pun ya. Wis nolok sik. Wong materi usate Kemudian manfaat lain adalah dapat menurunkan berat badan. Nah jelas ya. Tadi wong sing bobote kegeden terutama ini bagi cewek-cewek ya. Biasanya kan akeh sing ngelirik. Nek umpamane kalau terlalu gemuk ya, kalau terlalu gemuk juga enggak bagus. Oh enggak rega ono sing ngelirik. Yang laki-laki juga demikian, kalau nanti terlalu gemuk juga nggak bagus rek. Karena umpamanya kalau terlalu gemuk bagaimana? Ya sering-sering fitness, kalau bisa ya latihan supaya nanti untuk kebagusan daripada dan kesehatan. Loh, wis entek ya. Nah, tahu. Sebelum saya akhiri, saya ingin tanya terlebih dahulu. Sedikit saja. Sing gudu-gudu mulai tak takoni dhisik. Nek adik gak iso mulai. 1, coba sebutkan 3 saja hikmah dari puasa secara umum. Elok kudu mulai dah. Ayo.
Catatannya apa lo? Lo kayaknya ada tadi. Oh, gitu. Gak ngerangkum. Yang laki-laki. Satu. Yang kedua, mencegah maksiat. Yang ketiga, refleksi diri. Alhamdulillah. Ya. Oke, baik ya. Saya akhiri sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.